Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi semuanya. wabarakatuh. Pagi. Pagi. Bagaimana Pagi, Bu. kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Bu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Anak-anak senang sekali rasanya bisa bertemu untuk pertama kalinya dengan saya dan kalian. Karena sebelumnya kan kita pernah ya berdiskusi dan berkomunikasi lewat WhatsApp grup ya. Nah, untuk kembali mengingatkan pada kalian, takutnya kan ada yang saat berdiskusi di WhatsApp group itu tidak ada ya. Ibu akan memperkenalkan diri kembali gitu kan. Nah, perkenalkan, nama ibu adalah Rike Sutigestiani. Kalian bisa menyebut saya Rike. Nah, tak lengkap rasanya bila hanya ibu saja gitu yang memperkenalkan diri kepada kalian. Nah, ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian yang ingin bertanya, yang memperkenalkan diri atau ibu yang akan absen kalian? Absen saja, Bu. Kayak Ibu Ya, saja, Bu. ibu akan mengecek kehadiran kalian gitu ya. Oke ya. Pertama, Airin hadir. Airin, ada Airin? Ibu. Oke. Lalu ada Chenwo. Bu. Chenwo ada, Chenwo. Chenwo ada. Baik, selanjutnya ada Herin. Herin ada? Ya. Nah, cantik ya hari ini. Lalu ada Jisoo. Jisoo ada? Jisoo. Lalu ada Minjung. Minjung, ada Minjung? Saya, Ibu. Saya hadir. Lalu ada Nara. Nara ada hadir? Hadir, Ibu. Saya. Lalu Sejin. Hadir, Sejin Ibu. mana? Hadir saya. Lalu Sodam. Ada Sodam? Hadir, Ibu. Dan lalu yang terakhir ada Sumin. Kelas ibu cuma ada 9 orang di sini ya. Ada Sumin? Sumin kayaknya tidak ada ya. Apa belum sinyalnya begitu? Nanti ketinggalan Cewon. Cewon sudah hadir? Kayaknya baru bergabung kayaknya Cewon ya. Saya tinggal Cewon sama Sumin belum saya lihat kehadirannya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran ya, Ibu, mari kita baca doa terlebih dahulu. Siapa di sini ketua kelasnya? Bisa dipimpin. Minjung, saya ketua kelas di sini. Oke, Minjung bisa berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Baik, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Membaca doa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas untuk pertama kalinya ya dengan saya itu tentang keberagaman pariwisata di Indonesia. Nah, Ibu di sini akan membagikan
salin dia atau PowerPoint kepada kalian. Sebentar ya. Sudah ada? Ada Ibu. Oke. Ada Ibu. Ada Ibu. Ada. Mari kita mulai ya. Ya, saya sepertinya sedikit. Oke. Sudah ada ya? Iya. Jadi kali ini ada tentang keberagaman pariwisata Indonesia. Nah, pertama-tama tentang pengertian. Nah, pengertian itu adalah tentang keberagaman. Apa sih itu ada ini. Oke. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak atau bermacam-macam perbedaan dalam berbagai bidang. Bisa kalian baca juga ya. Misalnya bermacam-macam suku bangsa, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan termasuk beragamnya jenis pariwisata di Indonesia. Lalu ada pariwisata. Nah, menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, pariwisata artinya kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, berlibur gitu kan ya. Lalu kegiatan pariwisata ini yang ada kalau misalnya pariwisata itu ada di negara sendiri atau di tempatnya di Indonesia ya, itu akan menjadi sebuah sektor yang bisa menunjang kemajuan suatu daerah dengan didukung fasilitas dan layanan yang disediakan atau yang dilakukan oleh masyarakat setempat, entah itu perorangan atau kelompok pemerintah, terus badan usaha dan lain-lain. Jadi pariwisata itu juga bisa dikelola untuk dari masyarakat ataupun dari pemerintah daerah tersebut. Lalu masuk kepada peranan pariwisata. Nah, sebenarnya peranan pariwisata ini banyak, tapi Ibu hanya mencantumkan 4 saja. Nah, peranan pertama itu adalah tentang wisata budaya. Seperti yang mungkin kalian ketahui atau baru mengetahuinya, Indonesia terdiri dari 1.128 suku bangsa. Nah, keberagaman ini, suku bangsa tersebut bisa nantinya akan kalian ketahui atau mengenal gitu bermacam-macam hasil budaya. Misalnya kayak tarian, terus ada alat budaya, alat musik ya, dan adat istiadat di Indonesia atau di daerah tertentu gitu. Nah, contohnya di sini mencantumkan tentang pagelaran tari yang sudah terkenal di dunia internasional, yaitu Sendra Tari Ramayana. Mungkin kalau kalian yang udah pernah ke Candi Prambanan mungkin akan melihat gitu, kalau malam itu akan ada pementasan tari yang disebut Sendra Tari Ramayana. Nah, Sendra Tari Ramayana ini menceritakan tentang perjalanan Rama dan Sinta yang dipentaskan yang tadi ya di kompleks Candi Prambanan. Lalu tentang sejarah. Nah, kan rasanya apa ya namanya, gak lengkap gitu kalau kalian tidak mengetahui gitu tentang sejarah tempat yang kalian kunjungi gitu kan. Nah, sejarah budaya di Indonesia ini dari zaman prasejarah hingga periode kemerdekaan dapat kalian temukan gitu, dapat kalian jumpai kalau kalian mengunjungi museum yang ada di Indonesia, seperti misalnya Museum Perjuangan nih di Yogyakarta. Lalu candi-candi seperti Candi Borobudur tadi, terus ada Candi Prambanan, itu kan bisa jadi pembelajaran sejarah untuk kalian juga. Nah, kebetulan karena Ibu ini adalah orang Sukabumi, di Sukabumi juga nih banyak banget museum
salah satunya ada Museum Bojong Kokosan yang ada di Parung Kuda. Lalu ada Museum Prabu Siliwangi. Itu tuh ada di Karangtengah, Karamat, Sukabumi kalau nggak salah. Ibu tuh maaf kalau ibu mulai lupa. Nah, lalu yang ketiga itu ada wisata alam. Nah, selain wisata non alam kan seperti ke museum atau ke ya tempat-tempat kayak tempat berbelanja gitu ya. Indonesia sendiri kan memiliki bermacam-macam kawasan alam yang dapat dinikmati, misalnya seperti pantai, gunung, terus pulau, air terjun, taman nasional mungkin, ya yang bisa juga kayak tentang pembelajaran tentang keberagaman flora dan fauna yang bisa kalian jumpai atau kunjungi gitu ya ke misalnya ke kebun binatang Safari Indonesia yang ada di Cisarua Bogor ya. Terus ada kebun raya Bogor di Bogor ya ini mah. Sukabumi ada nggak ya daerah saya? Ya itu. Lalu tentang wisata keagamaan. Nah, mungkin ini sudah tidak asing ya, apalagi kalau kalian telah mengunjungi Candi Borobudur. Kan sebagai negara yang menjamin kebebasan beragama kepada semua orang, maka Indonesia sendiri memiliki beragam macam agama yang diyakini atau dianut. Mungkin sejarah mencatat tentang agama Hindu dan Buddha yang pernah mempengaruhi kehidupan spiritual dengan adanya peninggalan seperti candi yang tadi, terus prasasti. Lalu karena mungkin dikenal juga ya sekarang Indonesia, mayoritas agama yang dianutnya itu adalah agama Islam. Nah, agama Islam sendiri itu masuk di abad ke-13 sampai di abad 15-16 ya. Menggantikan era kerajaan Hindu dan Buddha yang nampak pada salah satu masjid ya. Di sini ada Masjid Agung Demak ya. Dan banyak lagi sih masjid-masjid yang menjadi peninggalan sejarah gitu tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, setelah membahas ini, mungkin kalau juga kayak, Bu, apa aja sih gitu, misalnya pariwisatanya Indonesia gitu. Nah, saya di sini akan mencantumkan tentang wisata alamnya. Tidak ada non alamnya, mungkin kalian bisa mengetahuinya gitu ya. Setelah ini, nah Ibu mencantumkan beberapa wisata alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, nah, ada yang tahu tidak? Ini adalah pantai atau danau apa? Danau Toba. Pintar, Sumin ya. Ya, ini Danau Toba yang berada di Sumatera Utara. Nah, Danau Toba ini adalah danau vulkanik terbesar di dunia yang berada di deretan pegunungan Bukit Barisan di Sumatera Utara. Nah, ada legenda atau cerita kenapa Danau Toba ini ada yang berasal dari cerita masyarakat Batak yang menceritakan asal-usul terjadinya atau terbentuknya Danau Toba ini. Mungkin nanti di pertemuan sebelumnya Ibu akan menceritakan tentang cerita atau asal-usul gitu dari Danau Toba ini. Nah, Danau Toba ini memiliki keistimewaan yang memiliki pulau kecil yang di tengah-tengah yang bernama Pulau Samosir. Mungkin sini nggak kelihatan kali ya Pulau Samosir yang mana. Oke, lanjut. Ada yang tahu ini gunung apa? Gunung Bromo. Bromo. Pintar ya Nara. Ya, ini Gunung Bromo yang ada di Jawa Timur. Banyak banget ya mobil di situ. Nah, Gunung Bromo ini adalah salah satu gunung berapi yang masih aktif yang ada di Indonesia. Nah, karena masih beraktif, berarti kan masih akan meletus mungkin ya. Nah, Ibu akan menjelaskan sekilas tentang Gunung Bromo ini. Nah, Gunung Bromo ini juga udah sering beberapa kali meletus. Nah, letusan terbesarnya itu
ada di tahun 1974 dan yang terakhir itu di 2015. Nah, kata Bromo sendiri itu kan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Brahma. Yaitu salah satu seorang dewa utama agama Hindu. Atau dalam bahasa Tengger yang diajar menjadi Brahma, ya artinya sebuah gunung berapi yang aktif, yang memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut. Nah, ada cerita juga nih tentang Gunung Bromo. Nah, Gunung Bromo ini juga dikenal sebagai Gunung Suci oleh suku Tengger. Makanya, suku Tengger ini selalu setiap tahunnya selalu mengadakan upacara. Upacaranya itu diadakan di bulan ke-14 atau ke-15, bulan yang namanya itu bulan Kasodo. Oh ya, karena memang nama upacaranya itu adalah Kasodo atau yatnya Kasada. Nah, acara ini diadakan di tanggal tersebut ya, 14 sampai 15 bulan menurut penanggalan Jawa atau bulan ke-10 gitu. Nah, itu diadakan di puncak Gunung Bromo gitu. Ada pura gitu di atas Gunung Bromo itu, di situ di waktunya itu dari tengah malam sampai dini hari. Seperti itu. Lalu ini ada yang tahu nggak sih? Ini bukit apa? Ini bukit apa gunung gitu? Saya tahu tidak? Oke, baik. Nah, ini adalah Gunung Bukit Cinta. Wah, Bukit Cinta dan cinta-cintaan ya. Itu ada di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Nah, Bukit Cinta ini atau yang disebut dengan Bukit Sylvia adalah jajaran bukit yang dipenuhi oleh rumputan hijau. Bukit sini nggak terlalu hijau ya, tapi ya kayak teman saya yang udah pernah ke sana katanya itu hijau banget. Nah, di musim penghujan itu bukit ini nampak hijau oleh rumput yang memenuhi seluruh permukaan. Jadi kalau misalnya semuanya hijau itu kayak karpet alam yang lembut di semua permukaan si bukitnya tersebut. Kayak mengikuti alur naik turun bukit, membuatnya nampak indah gitu. Jadi kayak kalau buat foto itu buat kalian gitu, itu bagus banget kata ya. Lalu lanjut, ada yang tahu ini pulau atau pantai apa? Yang surfing tuh, yang berenang. Nah, lanjut ini adalah Pulau Wakatobi yang ada di Sulawesi Tenggara. Indah ya. Nah, Pulau Wakatobi ini adalah surganya para penyelam dan ditetapkan menjadi Taman Nasional Indonesia. Sekaligus cagar alam dunia khususnya biosfer laut oleh UNESCO pada tahun 1996. Nah, nama Wakatobi ini berasal dari akronim dari 4 nama gugusan pulau, yaitu bisa dibaca ya, ada Pulau Wangi-Wangi, terus Kaladupa, Tomia, dan juga Binongko. Nah, selain itu, nama Wakatobi itu adalah nama salah satu kabupaten atau kalau itu distrik dari salah satu di daerah Sulawesi Tenggara. Lalu lanjut. Nah, ada Bapak Jokowi di sini. Ada yang tahu ini di mana? Nah, untuk saya pencet. Nah, itu pulau atau pantai Raja Ampat tuh. Bapak Jokowi sudah pernah ke sini ya. Saya ketinggalan berarti. Saya belum pernah ke situ. Mungkin ada yang ngajak ke saya gitu ya dari kalian. Oke, ini ada di Papua Barat. Nah, pulau atau pantai Raja Ampat ini merupakan rangkaian 4 gugus pulau yang berdekatan dan berlokasi di barat bagian Kepala Burung. Jadi kayak apa ya? Kayak ada kepala burung gitu di Pulau Papua. Terus
empat gugusan pulau tersebut menjadi bersatu gitu, menjadi pulau besar seperti yang bisa kalian lihat gitu ya. Yaitu dari Pulau Wejo, terus Pulau Nisul, Pulau Salawati, dan Pulau Bantanta. Nah, ada asal-usul nih dari pantai atau Raja Empat ini. Pasti ada asal-usulnya, ya kenapa adanya pulau tempat Raja Empat ini. Nah, asal-usulnya itu menurut mitos masyarakat setempat berasal dari sebuah wanita yang menemukan 7 telur. 4 butir diantaranya itu menetas menjadi seorang pangeran dan menjadi raja yang berkuasa gitu di daerah yang tadi ada daerah Wejo, terus Misol, terus Salawati. Misol itu sendiri ada Misol Timur dan Misol Barat. Jadi yang kan jadi ada yang namanya Bantanta gitu ya. Nah, sementara yang tiganya itu ada yang menjadi hantu, ada yang menjadi seorang wanita lagi, dan ada yang menjadi sebuah batu. Gitu. Saya juga belum terlalu membaca ya sejarah tentang Raja Empat ini. Mungkin ini secara singkatnya saja ada usul asal mula gitu nama dari Raja Empat tersebut. Lalu selanjutnya, nah ada air terjun Piso-Piso. Ini tuh ada di desa Tongi, Sumatera Utara. Ini kenapa ya saya masukin semuanya itu daerahnya jauh-jauh gitu, yang ada yang deket-deket ya. Ya ini ada di desa di Sumatera gitu, Sulawesi, Sumatera gitu ya. Saya baru ingat gitu. Nah, air terjun Piso-Piso ini merupakan salah satu air terjun tertinggi di Indonesia yang paling diminati oleh para wisata domestik atau mancanegara. Jadi air terjun ini sudah dikenal cukup banyak gitu ya sama maksudnya sama wisatawan mancanegara gitu. Mungkin kalian juga ada yang udah pernah ke situ ke air terjun Piso-Piso gitu ya. Nah, air terjun ini berada di perbukitan dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh hutan pinus. Wah, lengkap banget ya. Keren banget sih, Ibu. Bisa lihat fotonya aja udah keren banget. Mungkin kalian juga ntar ada yang berminat itu ke air terjun Piso-Piso. Bisa selfie di situ. Keren kayaknya. Mau. Boleh. Ntar bisa ajak Ibu, boleh? Kita bareng ke sana. Lalu selanjutnya, ya pasti sudah kalian ketahui. Ada yang tahu ini apa? Candi apa? Candi Borobudur. Borobudur. Ya, betul. Candi Borobudur. Ya, Candi Borobudur ini itu di Jawa Tengah. Nah, Candi Borobudur ini merupakan salah satu candi Buddha terbesar di Indonesia. Selain itu, Candi Borobudur pun masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Keren ya? Lalu Candi Borobudur ini menjadi candi Buddha tertua. Ya pasti ya tertua, dibangun pada masa penganut ajaran Buddha. Yaitu dari Mahayana, tepatnya sekitar tahun 750 sampai 800-an Masehi ya, oleh Raja Surya Varman kedua. Namun, ada sejarah lain atau cerita lain gitu yang menyebutkan candi ini dibangun pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Jadi emang mungkin ada perbedaan cerita ya. Mungkin nanti kita akan mengetahuinya gitu atau ntar saya bahas di pertemuan berikutnya juga. Lalu berikutnya, wah ada 2 pantai nih. Ada nggak sih dari kalian salah satu yang tahu ini pantai apa gitu? Entah yang di atas atau yang di bawah? Tidak tahu Ibu. Tidak tahu ya, oke. Oke, Ibu akan bahas yang atas dulu. Yang ada pasirnya putih ya, kata Nara ya. Nah, yang pasirnya putih ini adalah Pantai Pangandaran. Ini tuh ada di Jawa Barat, tepatnya di daerah Ciamis gitu ya. Putih-putih gitu ya. Nah, pantai ini dijuluki sebagai pantai tercantik di Pulau Jawa. Nah, terletak di Desa Pananjung dari kota Ciamis, Jawa Barat. Nah, Pangandaran ini atau nama Pangandaran ini berasal dari 2 buah kata, pangan dan darat.
Nah, arti pangannya itu adalah makanan. Sedangkan daran adalah pendatang. Jadi Pangandaran artinya sumber makanan para pendatang. Nah, kok bisa sih? Ada yang tahu gak sih kenapa jadi artinya itu jadi sumber makanan para pendatang? Nah, Tidak. kenapa dinamakan seperti itu? Ya, kenapa dinamakan seperti itu? Karena dulu ada cerita yang mengatakan karena daerah Pangandaran ini atau pantai Pangandaran ini apa namanya gelombangnya tuh kecil gitu. Daerahnya tuh ya itu tuh kecil banget. Jadi kalau misalnya untuk menangkap atau memancing ikan itu sangat mudah gitu. Yang memunculkan para pendatang gitu datang dan menempati daerah tersebut. Lalu karena memang gelombangnya kecil ya, terus ada kayak beberapa tempat itu si tempat daratannya tuh kayak masuk ke dalam gitu, menjorok ke dalam. Itu kan dia akan mudah untuk menyimpan perahu. Jadi karena memang ada banyaknya apa sih namanya daerah yang menjorok ke dalam, yang mengakibatkan gelombang besar yang dari pantai itu terhalangi oleh adanya daratan yang menjorok ke dalam gitu, yang masuk ke dalam seperti itu. Jadi banyak banget para pendatang yang menyukai atau jadi menetap di daerah Pangandaran tersebut. Seperti itu. Nah, lalu ini yang gambar kedua. Yakin gak ada yang tahu nih? Ini pantai apa? Tidak. Tidak. Oke. Ini adalah Pantai Sanur di Bali. Pasti mungkin kalian mengetahui Bali, Pak. Mungkin kayak Pantai Dewata, Pantai Kuta ya. Masih jarang yang mengetahui Pantai Sanur. Nah, Pantai Sanur juga itu dikenal sebagai Pantai Matahari Terbit. Itu keren banget kalau kalian mau ngeliat matahari terbit di Pantai Sanur tersebut. Nah, sebagai lawan dari Pantai Kuta, ya kan gak kalah indah juga kalau dilihat ya dari fotonya. Lalu karena memiliki ombak yang cukup tenang, maka Pantai Sanur ini tidak bisa dipakai untuk surfing, tapi bisa kalian lihat keindahannya gitu ya. Saya juga pengen banget ke situ, belum pernah. Kok saya belum pernah juga ya? Masih banyak saya belum pernah saya lihatkan. Oke, nah selesai. Wah, oke. Rasanya kayak saya merasa kayak masih kurang gitu ya. Oke, begini, karena sebelumnya saya kan pernah berdiskusi juga dengan kalian di WhatsApp group. Dan saya pernah membagikan sebuah bacaan yang untuk kalian baca ya sebelum pertemuan kali ini. Mungkin untuk memperkuat pengetahuan kalian tentang pariwisata atau bermacam pariwisata di Indonesia, Ibu ingin mengingatkan kembali atau mengajak lagi kalian untuk membaca tentang materi yang pernah saya bagikan sebelumnya itu, tentang teks bacaan keberagaman pariwisata di Indonesia. Mungkin kalian bisa buka lagi ya, masih ada kan? Masih, Ibu. Ibu akan memberikan waktu untuk kalian membaca kembali. Setelah itu ntar Ibu akan memberikan kalian sedikit pertanyaan. Ibu beri waktu untuk kalian membaca, silakan. Oke, baik. Sudah membaca semuanya? Sudah. Oke. Ibu ingin bertanya pada salah satu yang ada di sini ya. Coba Herin ada di sini? Saya, Bu. Ibu ingin bertanya, apa kesimpulan yang bisa kamu dapatkan dari teks bacaan tersebut? Baik, Bu, sebentar. Ya, Herin. Jadi dari yang saya baca, Indonesia itu memiliki keberagaman dari suku, ras, adat istiadat, budaya, dan bentuk alam. Lalu dalam bentuk alam, Indonesia mempunyai berbagai macam tempat wisata alam yang sangat beragam, seperti gunung, danau, pantai, bukit, dan tempat bersejarah, seperti yang udah Ibu kasih gambarnya tadi. Lalu terdapat
50 taman nasional di Indonesia. 6 di antaranya termasuk dalam situs warisan dunia. Selain itu, Indonesia punya 719 bahasa daerah yang dituturkan di seluruh kepulauan Indonesia. Seperti itu, Bu. Wah, bagus Herin, terima kasih. Bisa tepuk tangan untuk Herin. Sama-sama, Ibu. Terima kasih Herin atas kesimpulan yang kamu dapatkan dari tes bacaan. Oke, lanjut ya. Gak lengkap apa saja kalau Ibu tidak memberikan tugas kepada kalian. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menuliskan tentang pengalaman kalian sudah pernah kemana jalan-jalan gitu di Indonesia tanpa wisata, entah itu mau yang non alam atau yang alam gitu. Yang setelah Ibu lihatkan juga mungkin ada yang saya udah pernah ke sana, sudah pernah ke sana gitu. Atau boleh juga kalian menuliskan tentang setelah melihat tadi yang Ibu paparkan, jadi saya pengen ke situ, Bu. Bisa kalian tuliskan dengan alasannya kenapa kalian ingin ke daerah tempat tersebut gitu. Jadi kalian bisa tulis teks gitu, teks ingin kemana atau berminat kemana atau telah kemana, dan kalian tuliskan di cara tulis tangan ya di kertas gitu. Bisa dimengerti tugasnya? Iya, baik Ibu. Bisa, Ibu. Baik, silakan kalian menulis, berikan waktu. Sudah, Bu. Sudah? Apa semuanya sudah? Sudah menuliskan? Sudah beberapa ya, sudah beberapa kali ya sudah menulis, sudah selesai menulis gitu. Nah baik, untuk karena kita jaraknya jauh ya, nggak bisa bertemu secara langsung. Sebagai buktinya sebelum dikumpulkan, saya dikumpulkan kepada Ibu lewat WhatsApp grup saja. Pengen diperlihatkan dong tulisannya di layar. Coba lihatkan semuanya ke layar. Ini Ibu. Sudah. Coba mana? Coba lihatin tulisannya ke layar. Ibu Minju sudah. Bagus. Nara Bagus, sudah. Ibu. Nara sudah ke Bromo. Bagus. Sodam juga, mana Sodam? Ada Ibu Candi Borobudur. Herin juga. Wah, Sodam ke Candi Borobudur. Tidak ajak-ajak. Ayo kita Iya. pergi bersama. Kita belanja pernak-pernik banyak sekali di sana. Iya, boleh. Oh, baik. Oke, jangan lupa ajak Ibu atau belikan Ibu pernak-pernik ya. Iya, nanti Oke, Ibu. nanti kalian foto itu dan kirimkan di WhatsApp grup ya. Baik, Ibu. Iya, Ibu. Oke. Nah, karena kalian sudah menulis semua sepertinya ya. Ibu pengen salah satu dari kalian membacakan hasil tulisannya. Coba boleh Saya, Ibu. Yisu bisa membacakan hasil tulisannya? Iya, Ibu. Oke, Yisu silakan. Candi Prambanan. Candi Wah. Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Nusantara. Candi ini adalah candi termegah di se-Asia Tenggara dan situs warisan dunia UNESCO. Saya pernah
ke Candi Prambanan bersama teman dan mengelilingi Candi Prambanan dengan sepeda. Setelah ke Candi Prambanan, saya ingin pergi ke Ranu Kumbolo. Kemana? Ranu Kumbolo. Oh, kata ya. Ada yang sama dengan Jisoo? Sudah pernah ke Candi Prambanan atau kemana gitu? Saya belum. Saya mau Belum ke ya? Labuan Bajo. Oh, boleh tuh. Keren banget sih. Mungkin ada yang lainnya gitu? Mau kemana atau telah kemana? Ingin ke Raja Ampat seperti Jokowi. Wah, bagus. Terus ajak-ajak ibu boleh? Kita bareng berangkat ke sana. Siapa? Jokowi Jokowi adalah siapa? presiden Indonesia. Todam. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan sebelum ibu menutup pertemuan kali ini. Tidak ada. Tidak ada? Cukup. Tidak ada, Baik. Ibu. Sudah cukup. Baik, kalau memang sudah cukup. Sebelumnya Ibu tidak ingin berpisah begitu cepat dengan kalian ya. Ya masih rindu melihat wajah-wajah kalian. Dan semoga minggu depan atau pergantian tahun ini kita bisa bertemu secara langsung ya. Tidak seperti ini lagi. Biar Ibu bisa melihat gitu. Seperti apa kalian, wajah asli kalian seperti apa. Pasti pada cantik-cantik semua. Baik, Ibu akan menyimpulkan tentang pertemuan kali ini. Ya, Indonesia yang kaya dengan kekayaan alam, budaya, sejarah, lalu agama dan lainnya menggambarkan begitu banyaknya etnis, suku adat istiadat yang dapat kita ketahui dan kita juga bisa berwisata sambil belajar juga kan ya, mengenal sejarah, lalu belajar budaya dari tempat tersebut yang bisa kalian kunjungi seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Mungkin minggu depan seperti yang telah saya bahas dari tadi ya, saya bahas terus. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cerita rakyat atau tentang ya cerita rakyat di tempat-tempat asal di beberapa tempat gitu ya. Biar kalian mengetahui gitu, tidak hanya jalan-jalan saja gitu, tapi kalian bisa mengetahui gitu budaya, lalu ada alat musik apa, peninggalan apa di sana, dan ada cerita apa di tempat tersebut seperti itu. Mungkin sekian dari Ibu, maaf bila ada kesalahan atau keliruan dari apa yang Ibu bahas. Lalu mungkin kalau kalian kurang memahami, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kalian semua, sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.